Kalau saya melihat memang ada kemungkinan ada orang besar di balik meninggalnya Arya Daru. Sebab sampai Polda Metro Jaya pun tidak sanggup untuk membuka dan melakukan gelar perkara, bahkan menaikkan ke tingkat penyidikan. Ini kan tanda tanya besarnya, ada apa ini? Gitu. Jadi kalau tuntutan dari penasehat hukum keluarga kemudian mendesak polisi untuk menaikkan statusnya ke tingkat penyidikan, hal yang lumrah, Lumrah. sangat lumrah sekali ya. Karena ya tadi dari 4 sidik jari hanya 1 yang teridentifikasi, yang lainnya tidak teridentifikasi karena sudah samar kata polisi rusak. kan. Kemudian meninggal bunuh diri, tapi forensik mengatakan ditemukan Luka lebam, memar gitu. Kemudian ada ancaman semacam intimidasi kepada pihak keluarga yang mengirimkan ya lambang-lambang yang diidentikan yang diasosiasikan ke TPPO, lambang cinta, bintang gitu ya. Kemudian makamnya diacak-acak. Ya sebenarnya kalau kebiasaan saya baca komik detektif Conan dulu, kayaknya nggak terlalu sulit ya mengungkap kasus ini ya. Sama halnya, jadi ya mungkin hal-hal yang misteri apa sepertinya kayaknya nggak sulit, apalagi dengan zaman yang sudah canggih saat ini gitu ya. Apalagi yang tadi dibilang reformasi Polri, nah ini momentum sebenarnya. Sebenarnya momentum. Untuk memperbaiki citra kinerja kepolisian. Gitu. Kemudian kalau kita lihat, perlu nggak sih yang desakan penasehat hukum keluarga ini meminta Bareskrim untuk ngambil alih? Oke lah, kalau tidak ngambil alih, lakukan supervisi terhadap yang dilakukan oleh penyidik oleh di Polda Metro Jaya ini. Perlu nggak sih harusnya dilakukan agar ya orang nggak jadi penasaran terus gitu? Menurut saya sih perlu, dan itu hak dari keluarga ya untuk meminta kejelasan kasus ini seperti apa, karena ada beberapa fakta yang temuan yang semakin menguatkan kecurigaan dari pihak keluarga, seperti memar di dada, lebam di dada, memar di kening dan leher, sidik jari seperti itu. Ada lagi temuan check-in 24 kali, meskipun itu nggak tahu urusannya ya, urusan kantor atau urusan pribadi kan kita belum tahu. Informasinya hanya sepotong gitu, sepenggal yang diberikan. Nah itu saya kira kalau dalam jangka waktu itu kan Juli, sekarang udah Desember, udah menjelang Desember, misalnya ada batas waktu yang belum bisa ada progres kemajuan ya kenapa nggak dinaikkan ke Bareskrim, nggak masalah menurut saya. Terus yang kedua pihak keluarga kan juga butuh kepastian ya, karena sosok Arya Daru yang selama ini menjadi tumpuan dari keluarga yang nggak pernah punya masalah, tiba-tiba hilang nyawanya, terus juga punya image yang negatif kan, dibilang check-in 24 kali segala macam, itu kan negatif juga buat keluarga kan. Mesti keluarga shock. Jadi butuh kejelasan kalau memang iya apa dia kan, perlu aja transparan, kita ungkap transparan, misalnya memang 24 kali itu dia ngapain gitu loh. Saya kira nggak susah untuk menjelaskan itu kan, karena di situ cuma yang agak kalau menurut saya agak nggak nyaman membacanya ya, informasi yang disampaikan oleh polisi itu disebutkan Arya Daru check-in dengan wanita berinisial V. ya. Kemudian di dalam peristiwa awal ditemukan meninggal, kemudian berupaya bunuh diri, kemudian dikaitkan, diasosiasikan dengan penyimpangan seksual. Penemuan kontrasepsi dan sebagainya. Penemuan kontrasepsi dan lain-lain gitu. Nah, ini kan jadi semakin bias yang menunjukkan bahwa ya Arya Daru itu seorang yang abnormal. Itu narasi yang dibangun. Tapi narasi itu tidak diolah dengan baik dengan fakta-fakta temuan-temuan yang disampaikan oleh pihak keluarga. Intimidasi dalam bentuk amplop yang styrofoam yang diterima, makam diacak-acak, ponsel hilang tapi bisa aktif. Ini kemudian yang tidak sinkron. Sama kalau ya balik lagi kalau seperti yang Mas Ibtu sampaikan tadi, berkaca di kasus Aksena,
Banyak soal ditemukan. Wah, saya pada saat itu, jujur pada saat itu saya sempat liputan ya, mewawancarai di Reskrimum pada saat itu, Kombes Krishna Murti waktu itu, pada masih Kombes pada saat Sekarang itu. udah Komjen. Ya, sekarang udah Komjen. Itu bercerita bagaimana ditemukan fakta-fakta perutnya membesar, jadi makanya akan gampang. Ternyata kembungnya karena kebanyakan makan sayur gitu ya, pecel gitu. Secara saintifik dijelaskan. Tapi yang soal batu yang Dalam tas yang itu ya. membawa dia Iya. sampai dalam tas sampai akhirnya Diikat itu. tenggelam itu nggak pernah juga terungkap begitu. Ini kayaknya semacam ada yang semakin yang disembunyikan. Apakah kita akan berharap kasus ini seperti Aksaina yang sudah ya puluhan tahun ya, udah 10 tahun. 2015. 10 tahun tidak terungkap, akhirnya menguap begitu saja gitu. Menurut saya jangan sampai dah. Jangan sampai ya. Jangan terulang lagi kasus-kasus yang seperti itu dan misterius. Dan momentum reformasi Momentum Polri ini yang reformasi. sebagai Apalagi acuan. selama ini Polri selalu bilang tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya, Dalam mengusut tindak kejahatan, polisi selalu menemukan celah. itu, selalu Karena menemukan tidak celah. ada kejahatan yang sempurna. Karena itu pelajaran dasar dalam ilmu kriminologi kan. Karena kan biasa kalau dalam olah TKP itu ya, setahu saya itu biasa ada kasus pembunuhan nih. Itu biasa polisi akan melakukan pemeriksaan 50 meter, 100 meter, Ya. kemudian sampai radius berapa 1 kilometer. Terus kalau untuk ponsel, itu setahu saya, selama saya itu polisi akan mengecek dalam 1 hari terakhir, 3 hari terakhir dia berkomunikasi dengan siapa. Dalam seminggu dia berkomunikasi, sampai dengan sebulan. Itu kedetek semua sama polisi tuh. Tapi untuk kasus-kasus tertentu malah kebuka. Nah, untuk Arya Dahlan harusnya kan bisa dong kan? Iya. Sama aja kan Beberapa sebenarnya. kasus tertentu yang ditangani, yang kemudian dipublish itu terbuka. Percakapannya kemana, durasinya berapa lama, itu terbuka. Tapi ini tidak terbuka sama itu sekali. yang jadi pertanyaan besar, ada apa? Selama ini kan mereka selalu berkata gitu ya. Dicek sama 3 hari terakhir dia komunikasi apa? Seminggu sampai dengan sebulan. Ketahuan dia. Tapi kenapa yang ini enggak gitu? Mestinya kalau mau fair mah kasus-kasus kejahatan lain dan kasus seperti Arya Dahlan tidak dibedakan itu Bang. Ya, Jadi mestinya ya sama aja penanganannya. Lagi pula pihak keluarga juga dan pengacara sudah bilang ke pihak kepolisian jangan tutup-tutupi kasus ini. Ya udah pihak kepolisian tinggal gamblang aja, terbuka, transparan. bahkan kasih tahu. pihak keluarga menurut pengakuan istrinya, apapun yang disampaikan polisi kami siap terima. Iya. Selama itu masuk akal. Ya kan? Artinya kan puzzle-puzzle ini masih belum lengkap. Jadi keluarga pun masih mempertanyakan. Dengan cerita ditemukannya alat kontrasepsi, kemudian check-in. Ini kan narasi-narasi yang dibangunnya. Yang menurut saya ya tidak sehat. Tapi dalam pengungkapan sebuah fakta, apalagi peristiwa hukum ya, itu harus diungkap secara terbuka. Cuma bagaimana merangkai puzzle-nya, jangan sampai menimbulkan pertanyaan publik. Kan itu yang kita inginkan ya. Jangan. Ya kalau kita bandingkan, ada beberapa kasus lain dengan teknologi, percakapannya kemana, durasinya berapa lama, itu bisa Sampai sedetail itu, Iya, Pak. sampai sedetail itu. Bahkan lebih ekstrim lagi. Saya pernah diperlihatkan sebuah alat oleh teman, alat itu buatan Israel. Kemudian dia coba cloning dari ponsel saya, itu dia baca. Minggu lalu titiknya ada di sini gitu. Padahal teman itu memperlihatkan kepada saya sekitar 9 tahun yang lalu. Alatnya kecil, 9 tahun yang lalu. Dengan perkembangan teknologi, saya yakin itu udah Ada bukan lebih canggih lah. udah semakin presisi gitu loh. Terekam semua ya. Termasuk itu untuk mengungkap ini Bang. Salah satu kejanggalan kan waktu Arya Daru pulang naik taksi dari GI, tiba-tiba dia tengah jalan memutuskan untuk putar balik. Putar balik. Apakah dia menerima telepon dari seseorang atau mendapat ancaman, kita nggak tahu kan waktu itu. Termasuk yang masuk ke rooftop di gedung Kementerian Luar Negeri. Dia kebingungan seperti itu. Seperti orang kebingungan dan tasnya ditemukan di sana. Itu kalau history dari percakapan yang di telepon bisa di track lagi kan mungkin bisa terungkap kan gitu saya. Mungkin karena dia adalah seorang diplomat yang menangani kasus-kasus besar, jadi kayaknya semakin sulit untuk mencari penyebab kematiannya. Kita tidak berharap hal itu akan terjadi. Kita berharap ini akan terang benderang ya kalau kita semua. Tapi ya kita tunggulah seperti apa
tuntutan yang berikutnya akan disampaikan oleh pihak keluarga, apalagi pengacara juga melakukan preskon ya setelah bertemu dengan Polda Metro Jaya kemarin, itu juga sudah melakukan preskon dan menyampaikan ya kejanggalan-kejanggalan yang disebutkan itu diungkap lagi terkait dengan sidik jari, kemudian luka lebam, kemudian check-in 24 kali dengan seorang wanita berinisial V ya kalau disebut Farah ya, bareng Farah. Ya kemudian itu seharusnya lebih detail lagi polisi untuk mengungkapnya. Ya kayak luka lebam itu kan, luka lebam sendiri ada dua aja Bang, aktif atau pasif. Ya. Kalau ya. aktif itu luka lebam yang dipukul Bang. Betul. Nah kalau yang pasif dia jatuh. Mhm. Nah ini kan polisi nggak secara detail menjelaskan itu, atau forensik sendiri nggak menjelaskan cara itu. Padahal kalau secara laporan forensik harusnya detail kan? Detail. Luka lebam ini apa nih, aktif atau pasif gitu. Jadi kan bisa kelihatan, dari situ bisa kelihatan, oh aktif berarti ada yang mukul nih. Gitu. Siapa yang mukul kan gitu. Dari situ aja udah nggak detail penjelasannya. Jadi itu ya yang sangat disayangkan. sebenarnya sebaiknya ya jangan sampai asumsi-asumsi publik yang mengkaitkan akhirnya malah memukul polisi sendiri, memberikan stigma negatif kepada polisi sendiri terkait bahwa polisi tidak profesional, tidak melayani, mengayomi dan melindungi gitu kan. Padahal kan ini yang penting sebenarnya kalau dalam masa-masa saat ini, apalagi akan munculnya adanya Komisi Reformasi Polri ya. Tentu saja kita akan berharap itu. Terima kasih abang-abangku, kita telah berdiskusi tentang menguak misteri kematian Arya Daru yang kita sendiri nggak tahu. Kita akan membahasnya sampai kapan, karena tentu saja di dalam Sindoskop setiap temuan-temuan ini pasti akan kita bahas, karena ini yang menjadi perhatian publik. Sampai di sini Sindoskop kali ini bersama saya Ika Kesuma dan juga jurnalis Sindonews. Sampai jumpa.